Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Ramadan bersamamu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana cara meningkatkan kekhusyukan sholat di tengah kesibukan kita mengurus rumah tangga. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Itu artinya sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tentunya terlebih khusus ibu-ibu akan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan rumah tangga. Baik persiapan untuk menyiapkan menu buka berpuasa, menu makan sahur, maupun kesibukan menyiapkan segala pernak-pernik untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di tengah-tengah kondisi saat tubuh kita sedang lelah, fisik kita sedang lelah karena kesibukan kita baik di dalam bekerja maupun dalam mengurus rumah tangga, akankah kekhusyukan sholat kita dipertaruhkan? Sholat bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Sholat juga bukan sebuah kewajiban yang teramat sangat memberatkan. Tetapi sholat adalah suatu kebutuhan yang akan membuat hati kita tenang, akan menyejukkan jiwa kita. Pada hakikatnya sholat adalah zikir, dan ketika zikir, pada hasil akhirnya kita berharap ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Lalu bagaimana cara untuk kita meningkatkan kekhusyukan sholat? Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan diri atau menghadirkan. Yang pertama adalah menghadirkan rasa di dalam hati kita bahwa Allah melihat kita dan Allah bersama kita. Pada hakikatnya sholat adalah sebuah komunikasi yang tentunya di dalam sebuah komunikasi ada perbincangan antara kita selaku makhluknya dan Allah selaku sang pencipta. Dalam sebuah perbincangan tentunya kita rasakan, kita hadirkan rasa di dalam hati kita bahwa Allah bersama kita dan Allah melihat kita. Yang kedua adalah menghadirkan makna atau mengetahui makna atau arti dari bacaan sholat. Ketika kita melakukan gerakan-gerakan dalam sholat, tentunya ada bacaan-bacaan yang harus kita lafazkan. Dan tentunya akan lebih bermakna secara mendalam ketika kita mengetahui makna dan arti dari bacaan sholat. Yang ketiga adalah ingat mati. Manusia hidup pasti mati. Oleh karena itu, segala perbuatan, segala amal yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Termasuk di dalamnya adalah sholat. Ketika sholat kita baik, maka insya Allah amal-amal yang lain akan mengikuti. Yang keempat adalah lupakan sejenak segala permasalahan yang kita hadapi, segala ujian yang diberikan oleh Allah. Manusia hidup tidak ada yang berjalan mulus, tetapi semuanya akan diberikan ujian oleh Allah, akan diberikan cobaan. Tetapi kita harus ingat bahwa apa yang diujikan oleh Allah, bahwa ujian Allah diberikan kepada kita tidak lain hanya untuk menguji, mengetahui seberapa kadar keimanan kita, dan yakinlah bahwa ujian Allah pasti akan segera berakhir karena Allah yang akan memberikan solusi. Yang kelima, fokus pandangan pada tempat sujud, dan yang keenam adalah dengan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah akan memberikan energi positif bagi kehidupan kita. Di samping itu juga akan melipat gandakan pahala kita menjadi 27 derajat. As-sholatun nur. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Bahwa sholat adalah cahaya.
baik cahaya dalam hati kita, cahaya pada wajah kita, cahaya yang akan menerangi kita di alam kubur kelak, dan cahaya ketika kita menghadapi yaumul qiyamah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.